Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala, amma ba'du. Al-mukarramun, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 pertemuan kita sudah membicarakan 3 ayat Al-Quran terkait dengan kesederhanaan. Kita tinggal 1 ayat terkait dengan judul kita, tapi ada beberapa hal yang ditekankan. Imam Nawawi itu mengambil ayat 2, tapi kita jadikan 1 karena di dalam 1 surat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ini beberapa ayat terkait judul kita. Sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah. Ini 1 ayat. Tapi Allah, saya tidak membutuhkan untuk saya dikasih rezeki, dan saya tidak membutuhkan mereka mengasih saya makanan. Ini pernyataan Allah itu. Jadi hakikatnya, kenapa kok jin dulu baru manusia? Karena jin, ada sebagian mengatakan iblis itu diciptakan duluan oleh Allah, baru manusia. Makanya waktu itu ada dialog, itu Allah mau menciptakan manusia itu, ya ada yang setuju, ada yang enggak. Pengiran di debat kemana presiden itu enggak, itu nanti timbul kerusakan di dunia, timbul kerusakan di dunia. Yasfikud dima. Tapi Allah lebih tahu. Karena itu sudah ada hal-hal yang perlu diwujudkan. Kalau malaikat selalu ikut perintah, kalau ya iblis itu justru melawan. Jadi sebenarnya iblis itu, atau sebagian orang mengatakan jin apa dan lain sebagainya, itu makhluk yang bisa dialog dengan Tuhan. Hebat itu. Sebelum dia mursal itu kan dialog langsung sama Allah. Kita ini sapa enggak? Nanti kembali kepada amal kita. Itu jadi makhluk yang dianggap mursal dan bisa ketemu Allah langsung, bisa dialog, yaitu Masya Allah. Kan luar biasa itu, berhadapan dengan Tuhan, pada Allah itu. Tapi begitu Allah menciptakan Adam dari tanah, dia suruh sujud kepada Adam, tidak mau. Apa? Loh, dia kan dari tanah, saya kan dari api, lebih bagus daripada tanah. Menunjukkan kesombongannya sudah. Padahal yang menciptakan siapa? Ya Tuhan. Dia lupa itu, yang membuat itu Tuhan. Tidak gedek langsung jadi, tidak mungkin. Akhirnya dia tidak mau sujud kepada Adam, diusir.
Tapi dia minta permintaan, satu permintaan, saya nggak apa-apa sampean usir, kasarnya begitu. Tapi saya diberi kesempatan untuk menggoda Bani Adam. Makanya terus itu. Kira-kira Bani Adam nggak ada godaan ya mulus-mulus saja, Pak. Gak ada macam-macam, gak ada rame-rame PSSI, gak ada rame-rame Libya, Qaddafi, gak ada repot-repot ya. Jadi memang harus ada ujian-ujian di dalam kehidupan itu. Lalu ini Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah. Bagaimana cara mengabdi jin dan apa itu urusan mereka, Pak. Kita nggak ikut campur. Kita nggak ikut campur. Apa jengking, apa sujud, apa ya apa niku urusan mereka. Tapi kita harus ingat semua makhluk Allah dari ilmu tasawuf niku semua sujud kepada Allah. Kita harus ingat. Semua makhluk Allah semua adalah sujud kepada Allah, tapi kita tidak tahu bagaimana sujud mereka kepada Allah karena keterbatasan ilmu kita, keterbatasan kemampuan kita. Di dalam ilmu tasawuf itu dijelaskan binatang, hayawan, tumbuh-tumbuhan itu hakikatnya ibadah kepada Allah. Di dalam surat Al-Isra dijelaskan tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna, semua yang ada di langit yang 7 dan di bumi semua ibadah kepada Allah. Hanya kamu tidak tahu bagaimana cara ibadahnya. Kok kira kita tahu gitu ya, malah wedi ya, Pak. Tapi semua itu tercakup dengan salat kita kepada Allah. Cara-cara itu di dalam ilmu tasawuf dijelaskan kalau pohon-pohonan itu juga sujud berdiri, seperti kita salat lagi berdiri. Pohon beringin, pohon terembesi, kelapa, macam-macam itu sujud kepada Allah, tapi sujudnya ngadeg nih. Kelapa kon sujud jungkel mati berarti sampe. Sujudnya ngadeg nih. Kalau kita lagi ruku itu sujudnya kerbau, kuda, sapi, wedhus niku. Kalau kita lagi ruku, Masya Allah itu. Jadi menungso nek gak sujud disaingi wedhus niku. Regane rendah, harganya murah. Kalau kita lagi sujud itu adalah sujudnya, ibadahnya kintel, kodok. Nggih kintel lak ngoten Pak. Mendelok. Ya apa iku? Kon ngadeg ya gak iso. Loh kalau kita lagi sujud. Kalau kita lagi duduk itu ibadahnya bebatuan. Niku jelas itu. Tapi kita bagaimana cara mereka kerja sujud kita tidak tahu. Walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Kamu tidak akan tahu bagaimana cara sujud kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah maha, istilahnya maha latif, memperhatikan makhluk-makhluk Allah. Dan ini semuanya sujud pada Allah. Makanya kalau binatang, hayawan, pepohonan, bebatuan sujud kepada Allah, kalau kita sebagai makhluk yang punya akal,
punya analisa, punya ilmu, punya pengetahuan, kok tidak sujud kepada Allah, itu harganya lebih rendah daripada semua itu. Balhum adol. Napa adol? Lebih rendah dari mereka. Balhum adol. Masya Allah, luar biasa. Kenapa kita sujud kepada Allah? Karena kita ini tidak akan bisa ada kecuali ada kehendak Allah. Ada kehendak Allah. Di dalam satu hadis qudsi niku napa? Hadis qudsi niku makna artinya dari Allah, lafaz dari Rasulullah. Itu hadis yang paling hebat niku. Ranking hadis niku paling hebat niku hadis qudsi. Niku malah disebutkan wonten hadis qudsi itu kuntu kanzan makhfiyan fa'aradtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa fabi arafuni. Saya ini Allah seperti benda yang tidak kelihatan, tidak menonjol, tidak diketahui orang. Tapi saya ingin diketahui orang. Jadi Allah tidak diketahui orang, tapi saya ingin diketahui orang. Wong-wong supaya ngerti nek aku ono. Untuk itu saya menciptakan makhluk. Makhluk Allah diciptakan oleh Allah. Untuk apa? Akhirnya dengan makhluk-makhluk Allah semua itu tahu bahwa Allah ada. Jadi makhluk Allah semua itu membuktikan bahwa yang menciptakan itu wonten, Pak. Kalau nggak ada, mboten saged. Ada bumi, ada langit, ada manusia, ada binatang, ada hayawan, ada tumbuh-tumbuhan, ada bebatuan. Semua itu menunjukkan bahwa itu ada penciptanya. Siapa? Allah. Kira-kira mboten wonten makhluk kan mboten wonten Pak, mboten semerap niku pengiran ono apa gak. Dan semua itu adalah yang ngatur adalah Allah. Sehingga kita niku kalau ada apa-apa yang mboten usah ngersula wong pangeran sing weruh. Ana longsor. Wis pancen iki kehendak Allah. Jangan-jangan kita disuruh introspeksi kepada diri kita sendiri. Jangan-jangan kita melakukan kemaksiatan, kejahatan yang merambah di mana-mana. Ada banjir. Wong biyen niku wonten daerah gak tau banjir, sak mangke malah banjir. Pak, Bandung tuh biyen mboten wonten banjir, Pak, sak mangke malah banjir. Biasanya banjir Lamongan ku bolak-balik banjir, ternyata saiki gak ono banjir. Lah nggih. Malah wingi nek Trenggalek ku ono sing bumine goyang, tapi mboten lindu. Suarane meledak-meledak. Lah medeni apa? Lah nggih mboten Trenggalek niku. Akhire tiang-tiang nggih wedi. Terus angin, puting beliung. Langge omah kobong. Wong kobong niku terbakaran itu kita itu sudah diperingatkan oleh Nabi. Nek kapene turu diberatekno lampu-lampu itu. Itu hadis Nabi niku. Kapene turu diperatekno nek ana lampu aja diparekno ambibak. Istilahnya napa niku tempat tidur. Isa-isa engko kepancal. Niku pun wonten niku hadis Rasul niku. Sampun wonten. Apa meneh nek listrik mati terus lilin. Mari ngono ya repot kok. Pramila listrik iki musibah terus sih. Wong kon bayar setengah mati nek gak bayar dipedhot.
Tapi bolak-balik mati. Siapa yang tanggung jawab? Nah niki kan mboten bener apa? Mboten bener. Malah usulan gawe listrik tenaga nuklir. Ya Allah, wong gak nuklir ae bolak-balik meledok. Lah gerdu niku kan bolak-balik meledos apa? Kok nuklir niku lho. Nuklir itu medeni nuklir iku. Wong Indonesia itu kadang-kadang karepe keduwuren, kondisinya gak mampu. Lingkungannya mboten mendukung. Mboten gampang niku. Kasus Chernobyl wonten Rusia niku mek ngabas tok, ngabas. Itu sekian ribu yang mati ngabas tok niku lho, Pak. Ngabasi Chernobyl niku. Ngabasi Chernobyl niku. Ngabas tok. Niku sekian ribu yang mati termasuk Eropa Timur niku. Mek ngabasi tok. Apa kita bisa? Nah, itu persoalannya di situ. Tapi sementara yang lain, yang Iran mau mengembangkan tenaga nuklir gak oleh, sementara sing liyane ditawani. Ngawur niku. Kan berarti mboten bener ah. Wong Iran tuh mau mengembangkan tenaga nuklir untuk listrik gak oleh, wedi engko kanggo senjata nuklir, tapi Indonesia bolak-balik ditawani. Ya iki wong negara-negara barat ini mendem nih. Kan keblinger itu Pak. Sementara niku mboten gampang itu. Iku mek ngabasi Chernobyl. Wonten di dalam sing nunggu malaikat, sing nunggu neraka itu malaikat Zabania, malaikat Zabania itu. Malaikat Zabania itu jarene niki dalam keterangan. Engko kira-kira malaikat Zabania itu kelambine diumbah, seluruh dunia itu keseper karena ambune gak kuat. Kelambine malaikat Zabania itu. Iku sik ambune kelambine, ndane keringete. Masya Allah. Niku wonten keterangannya itu. Zabania takalla. Lalu kelambine diumbah. Dan ini diumbah no Sungai Solo gitu kan ya, seluruh Solo sampai ke Bojonegoro entek itu kelenger. Niku sik kelambi ini dan ini ambune malaikat iku, ambune keringete niku lho. Ya Allah. Lah itu pangeran mboten boto rezeki, mboten boto. Dan tidak perlu dikasih makan. Sampai di sini dijelaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Istilahnya wong sugih niku yo gak iso urip dhewe kejaba ana wong gak duwe. Nggih napa mboten? Nggih gak iso wong sugih kemelinti. Wong ternyata gak iso ya wong sing gak duwe. Masih wong gak duwe ya gak iso urip nek ana wong sugih. Nggih sami mawon. Kadang-kadang tiang ini awak-awak ini nyambut gawe lak krana wong sugih. Ya sampeyan gak ana wong sugih lak gak ana apa-apa ah. Lah nggih. Termasuk orang kaya, tidak ada yang lain, tidak mungkin Pak. Terus gak usah ada lah kadang-kadang wong sugih apa mana wong wis sugih duwe akeh lara pisan. Lah nggih, sakmene lak kadang yang sugih-sugih sing lara. Gak iso menikmati kekayaannya karena apa? Wis gak oleh mangan asin, gak oleh mangan legi. Lah nggih Pak. Lebih baik yang kita ini yang lumayan kesehatannya iso mangan apa-apa. Tapi ini wis kadung loro, nggih kerepotan. Wonten tiyang sugih setengah mati tapi gak oleh mangan apa-apa yang nggih repot apa. Wis gak usah sugih-sugih tapi iso memenuhi kebutuhan saja. Kan alhamdulillah ibadah terus, mangan sekedarnya sehingga kita tidak terhalang oleh kesehatan kita. Lho niki. Tapi Allah memberi saya itu tidak mau apa-apa, Saya tidak mau rezeki. Ini dijelaskan wa ma umir wa niki dijelaskan lagi di dalam aturannya ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Saya tidak menghendaki rezeki dan saya tidak menghendaki saya dikasih makan oleh siapa. Saya jambi majikan kadang-kadang enggak ada apa-apa nek ana pembantu. Ki mboten saged.
Mboten pembantu kok ana sing saged. Wong tua kadang-kadang gak ana anak nggih repot. Le jukukno bendo niku napa niku boding lah. Jukukno boding niku ngono mawon nggih abot. Nek biyen niku arek cilik dikongkon wong tuane langsung ngamblas, sak mangke malah melawan. Repot sak mangke. Oh sampean dhewe lak iso lah ngongkon-ngongkon wong. Sak mangke ngoten niku, Pak. Pramila akhlak niku sebagai misi tugas Rasulullah diutus ke dunia, akhlak niku memang sejak dulu sampai sekarang akhlak niku tetap dibutuhkan, Pak, tetap dibutuhkan. Mboten nggih repot. Mboten niku nggih repot. Akhlak di mana saja dodolan nggih perlu akhlak. Dodolan pundi niku nggih dodolan perlu akhlak. Jujur, bisa dipercaya. Wong sak mangke dodolane sing didol Pak kecut kondoe manis. Tapi kadang-kadang contohe legi sing didol kecut. Sampe ndelok nok ngarepe matahari. Regane mek 10.000, tawane 20.000. Makanya kadang-kadang jangan disalahkan orang senang belanja di supermarket daripada di pasar-pasar itu. Jangan disalahkan. Karena supermarket nggak ada istilahnya tawar-menawar. Wis ngono nggone AC enak, gak ambu macam-macam. Tapi sampai mlebu nang pasar, waduh wis dipaido setengah mati. Kadang-kadang nang pasar niku napa? Ngenyang itu. Gak anu dikon sampean nyang, dinyang gak sida tuku yo ngamuk. Dinyang lu gak sida tuku yo ngamuk. Kan repot apa? Selain poso gak tau nawani nganyang apa dicipi, tapi poso kon ngicipi. Ya, repot tadi. Sampeyan gak percaya icipono. Wah, wong kene poso. Tapi liyane poso gak tau kon ngicipi. Itu ya kita itu orang-orang kita. Makanya kadang-kadang ada orang nuwun sewu nggih. Di Probolinggo itu ada satu toko sing dodol wong mata sipit. Niku dodolane mangga sing macam-macam niku. Niku sampai oleh icip sampai wareg oleh. Tapi biasa tuku. Sebab antara icipe ambil sing didol padha. Biasa tuku. Sampai mboten tuku mboten napa-napa. Ya, tapi kan kenemenen wis wareg terus metu niku. Kan kenemenen apa? Coba kalau kita di jalan-jalan itu, Masya Allah, sing dhuwur gede-gede, legi-legi, diicipi, mari ngono sing didol, sing cut-cut. Enggak, kalau untuk dibuat dimakan sendiri enggak masalah, Pak. Kira-kira kanggo ngelamar ngoten ya napa? Ayo kanggo ngelamar ngoten ya napa? Biasanya wong ngelamar iku lah sing tuan rumah kepengin ngicipi enak apa gak niku wong rata-rata niku iki pono enak apa gak. Tapi kadang-kadang kok nek kecut, oh durung dadi besan wis kecut. Nggih wonten niku. Lah makanya niku sensitif. Kita niku sensitif. Niku kan akhlak niku, Pak. Sama aja niku kata. Sampeyan kon milih apel napa lansep napa duku kon milih. Begitu milih lah sampean nimbang, sampean ndak memperatasaken. Kadang-kadang ketimbangan sampean dilebokno nisor, sing nisor itu wis disiapno, sing 2 kiloan, sing 1,5 kilo, 1 kilo, elek campur apik niku kathah. Niku akhlak niku. Akhlak. Makanya samangke kathah arek-arek kena keracunan, macam-macam. Wong wingi ternyata yang ditangkep wonten Cirebon niku ternyata dia tahu kalau itu sudah kedaluarsa. Tapi didol, alasannya apa? Untungnya akeh, Masya Allah. Jadi wong Indonesia itu rela mateni koncone dhewe. Padahal dia tahu kalau itu madarat. Makanya kita niku serba. Niku kan akhlak, Pak. Malah DPR perlu akhlak niku. DPR gak ke akhlak ya repot. Akhirnya angkat mafia pajak gak lolos. Repot. Padahal sing ngusulno sing partai yang mayoritas begitu dilawan, ditantang, diwaneni sing liyane dadanan mundur menang. Di mana akhlaknya? Kan sulit, Pak.
bal-balan PSSI. Wong orang narapidana kok dadi ketua PSSI ini lho tekan diceritani. Apa gak ana wong liya? Masya Allah. Kalau di negara-negara lain itu harus disingkirkan. Ya, tapi memang pemerintah kita nggak tegas. Waktu pertemuan di Malang bulan Maret itu ketua PSSI langsung dicopot mari. Saiki sampai samangki rame-rame gak karu-karuan, yang satu lolos, yang satu ndak lolos, akhirnya rame demo macam-macam karena nggak ada ketegasan dari pemerintah. Pemerintah itu punya wewenang. Memang ada aturan FIFA, aturan ada, tetapi wewenang pemerintah itu tetap ada. Satu negara ingin mengadakan Piala Dunia, kalau pemerintahnya tidak siap, sementara istilahnya organisasi sepak bola kepengin, dia mboten saged, Pak. Mboten saged. Indonesia ngajukan sebagai Piala Dunia, Masya Allah, berapa triliun gawe lapangan. Lapangan Indonesia Piala Dunia itu harus mempersiapkan 12 lapangan internasional. Rolas Indonesia mek ana Senayan tok. Kanjuruan durung apa-apa. Gajayana apa meneh. Nah nggih 10 November nggih ndak ada. Karena itu minimal harus menyediakan ruangan wawancara pers niku minimal 500 wartawan harus masuk. Saudi ku mek wonten loro. Negara kaya yang begitu luar biasa. Tapi sing hebat niku kotor. Kotor itu negara saipet, tapi wani mengadakan Piala Dunia dan itu nanti semuanya lapangan tuh pakai AC, Pak. Masya Allah pakai AC itu ya apa niku. Jadi lapangan bal-balan niku mangke pakai AC. Karena diprediksi jatuh bulan Juni wonten kotor tuh panas wis 55. Makanya diusulkan bulan Januari atau Februari wonten kotor, wonten Arab Saudi, wonten Mekah, Madinah, nek bulan-bulan ngeten itu paling enak. Hanya berapa udara? 10 derajat. Enak, Pak. Nek Taif bisa 5 derajat, yang di sebelah Tabuk bisa 0 derajat. Ya, tapi gimana mungkin? Ya, tapi ternyata lolos. Ya karena pemerintahnya wani. Koton itu termasuk istilahnya sumber LPG, LNG yang paling besar. Jadi wani. Padahal niku masyaallah mesa ibet, Pak. Kula ping sekawan mungkin keliling kotor niku. Pirang jam ngono wis mari. Pemene Bahrain sama rame-rame niki. Bahrain mriki 7 jam. Bahrain niku. Malah demo. Demo niki sing kepengin protes Syiah 70%, lha iki nggih medeni niki. Makanya langsung yang dituduh Iran. Ya repotnya lah ngoten apa. Ini Libya sampai elek nggih repot wong Qaddafi niku dianggap wong gendeng. Sampai samangke mateni rakyat biasa karena mereka dianggap berjasa. Jadi Qaddafi itu kudeta tidak berdarah tahun 1969. Waktu itu Libya yang berkuasa Raja Idris dikudeta oleh Qaddafi. 27 orang koncone sekolah bareng-bareng, Pak. Jadi mulai SD, SMP, SMA terus umur 27 kudeta itu. Makanya yang menjabat itu koncone kabeh. Ya tapi Masya Allah rakyatnya dibantai entek-entekan apa? Dibantai entek-entekan. Sehingga kula nanti ditakoni wis gak weruh iki manjen wangi gendeng. Seje ambi Mesir, seje Zainal Abidin nggih seje, dia memperhatikan kepentingan rakyat mundur. Duka niki Yaman Ali Abdullah Saleh. Ali Abdullah Saleh itu berkuasa 32 tahun. Kula ping 4 masuk istananya waktu saya mendampingi Ali Alatas 91 niku. Bojone 4. Negarane miskin, istanai Masya Allah. Yang terkenal dengan istana Son'a, Qasrus Son'a niku. Masya Allah. Ya mesti mawon, Pak.
Ini Libya ku rada sulit karena kehidupan rakyatnya makmur. Siji ambi Mesir rakyatnya melarat, Tunis nggih melarat, Yaman tambah melarat. Makanya nggih berbeda. Akhirnya sing wedi termasuk Saudi, tapi muga-muga Saudi ora do demo sampean gak iso kaji malah engko kerepotan apa wong satu negara sing ngoten niku nggih. Saudi niku nggih wedi-wedi ngoten niku karena pernah terjadi peristiwa 79 Juhaiman itu. Ya, tapi kan salahnya yang diduduki Ka'bah. Wong Ka'bah nyimpen saged diduduki apa wong wonten pangeran. Ya gak iso sampai elek. Gak iso. Itu kan peluru setengah mati ke Ka'bah itu, tapi satu pun tidak ada yang mengenai Ka'bah. Jadi peluru nama Masjidil Haram niku tidak pernah terhitung, Pak. Tapi tidak ada satu pun yang nyasar ke Ka'bah. Ya karena pangeran sing jaga. Sing memberontak niku sing mboten bener niku wong memberontak kok Ka'bah. Akhirnya kan dunia niku mengecam habis-habisan. Kejaba Ka'bah no pundi niku Ka'bah no pundi niku asrama haji ya gak apa-apa. Enggak ada keistimewaan. Ono Ka'bah sing diserangno Sukolilo ya gak apa-apa wong kainane wong paling-paling kertas. Ibaratnya Ka'bah wonten pundi niku pondok gede ya gak apa-apa, tapi ini Ka'bah kan pengeki istilahnya Allah yang nunggu ya nggak mungkin Pak sampai welek niku. Jadi peluru waktu itu mengenai sekitarnya niku, tapi tidak ada satupun yang mengenai Ka'bah. Nggak bisa. Ya, memang dijaga oleh Allah. Lah di sinilah Bapak, hakikatnya kenapa kita harus ibadah kepada Allah? Kita ini tidak akan ada kecuali apa? Karena Allah, tidak akan ada. Makanya kita selalu husnudzon apa yang dilakukan Allah. Sampai musibah yang begini itu peringatan oleh Allah, oleh Allah. Tidak ada apa-apa kok ada ini, tidak ada apa-apa kok. Makanya istilah orang Indonesia ini wis 4 unsur ngamuk kabeh, Pak. Ya napa mboten ngamuk? Banyune ngamuk, banjir nang ndi-ndi. Genine nggih ngamuk, wonten pundi-pundi kobongan. Hampir setiap hari ini TV. Angine nggih ngamuk, puting beliung nang dindi. Lah nggih apa? Ngamuk kabeh. Sedaya ngamuk. Lah sampai hitung ngamuk kabeh iku. Banyune ngamuk. Tanahe ngamuk. Angine ngamuk. Genine ngamuk. Masya Allah. Nggih serba repot. Di mana letak kesalahan? Lah itu kan kasus kebakaran itu ya bisa-bisa penyebabnya ya salahnya nang listrik gitu. Listrik mati kan uang terpaksa ndalek lilin apa? Begitu lilin wong kadung pegel, wis pegel awake, pegel atine, ya repot. Lah nggih sing repot. Lah sampean saiki bayar terlambat, langsung diputus. Tapi kalau listrik mati, sampean bolak-balik telepon nang pusate ya gak digubris. Lah itu kan buatan. Jangan-jangan dari situ menimbulkan masalah karena tidak ada keadilan nih, tidak ada keadilan. Pun niki. Jadi niki Allah Subhanahu wa taala menjelaskan saya itu tidak butuh sampean, tidak butuh. Yang butuh itu sampean kepada saya. Sampean kepada saya. Butuh semua. Sehingga ini harus dicamkan ayat ini dan ayat berikutnya karena Allah Dzul Quwwatil Matin. Allah Maha Perkasa, Maha Digdaya, Maha Jagoan istilahnya. Kasare istilah arek-arek Allah niku hebat. Ya mesti hebat. Masya Allah itu bisa diterjemahkan Maha Hebat. Ya karena sesuai apa yang beliau maui adalah terlaksana. Makanya inilah kita diwanti-wanti ibadah itu. Kita itu untung ada caranya ibadah kepada Allah, untung sholat sampai maghrib 3 rakaat. Bisa dirubah masjid maghrib terus kosor 1 rakaat setengah. Mboten wonten, Pak. Subuh ya melek subuh jelas. Isya ada kosor. Duhur ada kosor, asar ada kosor.
itu sebenarnya kenapa wonten kosor wah barang itu? Itu sebenarnya rasionalisasi kemudahan di dalam Islam itu harus dilaksanakan. Syariat Islam itu harus dilaksanakan semampu kita. Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Kalau kamu disuruh Allah, laksanakan semampu kamu. Salat gak iso ngadeg, iso lungguh. Salat gak iso lungguh, iso laye-laye. Salat gak iso laye-laye, iso mendelik matane tok niku lho ansal. Yang penting salat. Itu namanya kemudahan di dalam Islam. Kemudahan di dalam Islam. Poso gak iso lengkap, boleh asalkan ada syarat-syarat sampean mokel, ada. Loro sampean bepergian. Wong berpergian sampai kadang-kadang sak mangke masih numpak pesawat dereng mesti lancar, Pak. Lah kaya pundi wonten Libya itu wis nok airport kabeh gak iso berangkat. Ya kalau bulan biasa, kalau bulan poso kerepotan. Kadang-kadang numpak pesawat mestinya berangkat jam pinten niku, jam 2 ternyata diundur pesawatnya. Lah nggih, kemarin kan banyak kecelakaan, Pak. Apalagi pesawat Lion bolak-balik kepreset. Kepreset jenengan nggak masalah, lagi pesawat kepresetin no landasan niku kan ya kerepotan apa. Lah sehingga kita diberi kesempatan ada rukso niku, ada rukso. Itu masalah suruhan. Tetapi kalau masalah larangan niku mboten asal jinyang larangan. Ya apa Ustaz larangan mek didik ae zina didik oleh apa gak? Nutul tok oleh apa gak? Ya gak oleh ya padha wae. Lah itu namanya kalau larangan wajib ditinggalkan mutlak. Pramila minum narkoba itu didik akeh padha. Qaliluhu wa katsiruhu sawa. Itu berbeda antara suruhan sampai bisa semaksimal mungkin, kalau tidak saisane. Kalau masalah larangan wajib ditinggalkan mutlak. Karena itu madorotnya jelas. Bapak-bapak hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ayat-ayat terkait dengan judul kita, materi kita sudah selesai. Insyaallah minggu depan kita sudah mulai beberapa hadis Rasulullah SAW terkait dengan kesederhanaan hidup. Mudah-mudahan yang kita lakukan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khaza'ini rahmatik. Allahumma sallimna min afatid dunya wa 'adzabil akhirah wa fitnatima wa baliyyatima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana kama nawartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna min afatid dunya wa 'adzabil akhirah wa fitnatima wa baliyyatima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.